modifikasi Pergub 97 tahun 2022 tentang perubahan Pergub 44 2022. Disyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah takdirkan hari ini kita bisa berkumpul seperti ini. Salawat dan salam mudah-mudahan disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang telah kepada beliau hingga kiamat. Lebih bertugas di Tiga Bekasi hari ini bersama-sama ya, bertemu hitung-hitung reuni begitu. Juga ketika kepala sekolah ketemu dengan kawan kepala sekolah jadi hari ini alhamdulillah kita reuni ya, bertemu. Mungkin ada yang, saya pernah berkunjung ke sekolah Bapak dan Ibu, tapi ada yang hadir, ada yang tidak hadir. Ada yang 2 kali saya ke sekolah bertemu dengan Bapak dan Ibu, jadi saya lihat ada yang asing, ada yang tidak asing lagi gitu. Saya bosan sekali ketemu dengan orang ini. Tugas guru sebelum Pergub sekarang. Tugas guru yang pertama merencanakan, terus melaksanakan, mengevaluasi, tindak lanjut, dan pengembangan diri. Ketika seorang guru melaksanakan tugas yang 5 ini dengan mengeluarkan keringat dan darah, istilahnya gitu ya, maka Allah ganti dengan gaji tanggal 1. Seluruh Jawa Barat, hanya Bekasi yang menolak bergabung dengan Jawa Barat. UMR Bekasi lebih besar dari UMR Sukabumi. Sekarang ke depan tidak boleh guru yang mengajar pada satuan pendidikan tersebut menjadi pengurus komite. Bolehkah guru SMA 6 pengurus komite di SMA 1? Boleh kalau dia orang tua siswa. Sepakat ya? Berapa banyak pengurus komite? 5 sampai 15. Dengan komite orang tua. Disahkan oleh kepala sekolah. Maka komite tidak bisa, misalkan kepala sekolah tidak sepakat dengan pengawas diganti dengan komite diganti, tidak boleh. Yang mengganti komite harus tugas Bapak dan Ibu. Yang komite di sekolah Bapak dan Ibu itu sesuai dengan Pergub 75 tahun 2016. Jika tidak sesuai, cepat rombak. Karena tugas saya dari Pak Kadis hari Senin kemarin ada tugas. Yang pertama dilakukan oleh sekolah adalah revitalisasi pengurus komite yang sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Nah, kemudian peran serta masyarakat dikelola komite agar tidak acak-acakan muncullah Pergub 43 tentang BOPD. Atur digunakan untuk apa saja? Karena program sekolah itu bermacam-macam. Ada di Muara Gembong. Muara Gembong di sana dulu sebelum ada BOPD, SPP-nya sumbangan dari orang tua 50.000 per bulan. Sekarang kata pemerintah kalau mencukupi, saya kasih 145.000. Lebih kurang? Lebihnya 90.000. Maka SMA Muara Gembong tidak mengambil dari orang tua. Karena kalau diserahkan ke komite tidak tahu program sekolah. Kan program apa saja yang dilakukan di sekolah Bapak dan Ibu. Panggil semua orang tua. Jelaskan rinci biaya. Pada asal pembahasan biaya itulah yang ngomong siapa? Komite ke siapa? Tapi sebelum komite ngomong dengan orang tua, tugaskan oleh kepala sekolah kepada komite untuk mencari dana dari selain orang tua, bisa CSR, bisa alumni. Itu dulu yang pertama saya lakukan. Si komite Pak, saya sudah berusaha nih untuk memenuhi yang 300 juta, tapi ternyata CSR tidak ada, alumni juga tidak ada. Kemana lagi? Maka komite undang siapa? Orang tua untuk membahas yang 300 juta itu. Ditulis, walaupun uangnya tidak ada, direkap berapa yang menyumbang berapa, berterus gitu. Buat kesepakatan bahwa karena kebutuhan sekolah 300 juta, jumlah siswa 300 orang, maka per orang 1 juta. Itu tidak boleh secara aturan, namanya pungutan, disamakan, maka dibeda-bedakan.
ada yang 20% dari jumlah orang tua siswa yang tidak mampu, wajib dibebaskan. Tetapi tidak mampu ini harus diverifikasi, Pak. Jadi di Pergub 97 bahwa tugas komite seperti apa. Nah, ada satu lagi agak berat sebelum saya menyampaikan. Tapi tugas saya adalah menyampaikan, karena di dalam sebuah aturan apapun, satu sosialisasi, dua implementasi. Pemimpinnya siapa? Jadi ketika kita taat kepada gubernur, bagian dari ibadah kepada ini. Ketika Pergub muncul, tugas kita adalah mentaati, walaupun Bapak dan Ibu tidak setuju. Pernah saya ceritakan nih, waktu saya jadi Pergub 97 yang merupakan yang berhubungan dengan komite. Komite itu dari dulu sampai sekarang kok selalu jadi polemik. Sebenarnya benang merahnya ini ada di mana? Karena kita sebenarnya harus bersikap bijaknya apa? Bagaimana komite itu bisa percaya kembali kepada pihak sekolah. Benar tadi penyampaiannya kan harus program yang ditawarkan. Tapi ketika sudah ketemu angka, ini biasanya yang agak beban kepala sekolah, Pak, di situ. Kemudian yang mengenai sumbangan orang tua memang di sini tidak dilarang. Cuma di masyarakat itu, Pak, kadang-kala persepsinya sumbangan dengan pungli beda. Kenapa? Karena kadang-kala ada sekolah yang membuat sumbangan itu dengan rata-rata nilai sama. Itu yang akhirnya honornya termasuk KCD Bekasi juga harus benar. Saya hanya sekedar menyampaikan, apabila ada catatan untuk perubahan aturan berupa usulan, boleh kan saya memberikan nomor saya kepada Bapak dan Ibu, WA saja. Apa saja, tetapi dipermasalah kalau ombudsman bahwa yang namanya sumbangan jangan ditentukan nilainya, maka muncul 97 itu kalau Bapak dan Ibu pernah baca Pergub 44, itulah hanya penghilangan yang tadi. Jadi sepertinya ini diperlukan, betul yang Bapak sebutkan bahwa banyak sekolah yang pengurus komitenya belum sesuai dengan Permendikbud 75, Pak. Jadi betul karena ada masalah muncullah aturan. Nah, berkaitan dengan P3K, Ibu Bapak, perlu diketahui bahwa BOPD yang seharusnya tahun yang lalu 12 bulan itu menjadi 7 bulan tahun ini. Kenapa demikian? PPP itu P3K itu adalah sebelum program pemerintah pusat. Program pemerintah pusat yang gajinya harus ditanggulangi oleh pemerintah daerah, sehingga ada berkurang untuk BOPD. Tetapi pemerintah Jawa Barat juga memperhatikan Bapak dan Ibu. Jadi insya Allah tahun ini, jadi Ibu lulus tahun 2016 atau 2019? Kan itu juga di tengah-tengah ya. Kita sudah mengusahakan Pemprov Jawa Barat, Pak Kadis dalam hal ini, untuk mengusahakan tahun ini TPP-nya bisa cair. Sesi hari ini berkaitan dengan Pergub 97 tahun 2022, perubahan dari Pergub 44 tentang tugas dan kewenangan komite, begitu. Agar guru-guru sewilayah 3 mengetahui dengan jelas tentang tupoksi komite agar tidak salah arti, begitu. Seperti itu yang kita lakukan hari ini. Antusias dari mereka sangat tinggi karena ada beberapa hal yang selama ini mungkin belum mereka ketahui. Baru kali ini sebetulnya aturan tentang komite guru diundang. Sebelumnya biasanya kami hanya mengundang kepala sekolah atau komite. Sekarang kita undang guru biar mereka mengetahui dengan jelas aturan, sehingga apabila ada kepala sekolah yang tidak sesuai dengan aturan, ada yang mengingatkan guru-gurunya. Kaitan dengan adanya kategori gitu ya, tentang sumbangan. Nah, di Pergub 97 perbedaannya kategori itu hilang. Kemudian ada penekanan bahwa ASN tidak boleh menerima honor dari uang komite. Ya, komite sekolah
revitalisasi komite sesuai dengan Pergub 97 dan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 agar produk yang dihasilkan sah secara hukum. Kalau yang komite yang belum memenuhi itu segera buat pengurus baru sesuai dengan aturan yang ada. Saksikan terus liputan dari Derap Detik.